merupakan kecerdasan untuk tentang bangun ruang gitu ya. Apakah nanti ada gambar kemudian yang polanya yang sama seperti apa, atau misalnya kalau misalnya diadakan pencerminan itu seperti apa pola gambarnya. Dan ini kalau misalnya secara gender, perempuan agak lebih banyak tantangannya untuk bisa bisa menjawab tes visualisasi spasial. Karena agak sedikit berbeda gitu ya kemampuan visualisasi spasial perempuan dengan laki-laki. Oke, yang selanjutnya baru kita bicara mengenai tipsnya. Oke, tipsnya pertama, pada saat nanti pelaksanaan coba perhatikan secara seksama fitur-fitur yang muncul di halaman tes. Yaitu misalnya warna, waktu, dan yang lain-lainnya. Kayak misalnya warna hijau itu untuk pertanyaan yang sudah terjawab, misalnya warna merah itu pertanyaan yang masih belum terjawab, itu kemarin yang tahun lalu ini tahun lalu ada. Kemudian kita bisa milih juga pertanyaan mana yang mau dijawab terlebih dahulu. Kemudian waktu. Nah, waktu coba perhatikan nanti waktunya. Waktu apakah dia hitung mundur, apakah dia nanti hitung maju, atau waktu yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi jam gitu ya. Benar-benar jam. Jadi coba perhatikan itu, karena kadang ketika kita sedang ngerjain cepat-cepat ngelihat waktunya seperti apa yang tertera di layar, tanpa kita memahami dulu di awal bahwa ini waktunya hitung mundur loh, ini waktunya hitung maju loh. Takutnya salah paham, nanti dikira waktunya masih lama padahal waktunya masih sedikit. Nah, ini beberapa ada kejadian gitu ya dari awardee yang sebelumnya, calon-calon awardee juga yang mengikuti tes TPA ini, bahwa kadang ada yang keseleo sedikit masalah memahami waktu yang tampil ini di layar monitor. Oke, tips yang selanjutnya, perhatikan perbedaan soal antara sinonim dan antonim. Ini jangan kebalik. Ini sepele mungkin kadang gitu ya. Tapi ketika kita ngerjakan sinonim, yakinkan dulu diri kita bahwa kita sedang mengerjakan soal sinonim, bukan mengerjakan soal antonim. Pun sebaliknya, kalau kita mengerjakan soal antonim, yakinkan kita sedang mengerjakan soal antonim, bukan mengerjakan soal sinonim. Kenapa demikian? Karena kadang ada di soal itu adalah sebenarnya soal sinonim, soalnya adalah soal sinonim, tetapi di antara pilihan-pilihan kata yang kita cari sinonimnya, ada pilihan-pilihan kata yang itu merupakan antonim dari soal tersebut. Jadi kalau misalnya kita miss konsentrasinya, bisa jadi kepilih yang antonim, padahal kita memilih yang sinonim. Dampaknya kalau misalnya kita move ke soal selanjutnya, nah itu bisa jadi membingungkan kita jadinya. Oh ini saya kok nyari antonim tapi kok nggak ada gitu ya. Ininya kok sinonim semua, karena memang pada saat itu sebenarnya kita mengerjakan sinonim gitu ya. Yang antonim juga demikian gitu ya. Ada pilihan-pilihan jawaban yang kita cari antonim dari kata tersebut, pilihan jawabannya itu merupakan sinonim dari kata-kata yang ada di soal. Oke, ini tips yang selanjutnya. Yang lain lagi, jangan terpaku pada salah satu soal yang kita cari jawabannya kalau misalnya itu susah menurut kita gitu ya. Karena masih banyak soal yang lain yang bisa jadi soal itu lebih mudah untuk kita jawab, walaupun bisa jadi ada juga soal yang sama aja tingkat kesulitannya dengan soal yang sedang kita hadapi atau bahkan lebih susah. Tapi siapa tahu gitu ya, dengan kita move on dengan ke soal yang lain, itu bisa lebih mudah kita untuk mengerjakannya, sehingga pressure kita jadinya jadi lebih ringan, karena kita kalau misalnya berasa sudah dapat menjawab suatu pertanyaan, itu kadang pada saat tes itu muncul juga kepercayaan diri kita untuk
menghadapi soal-soal berikutnya. Sementara kalau kita stuck di satu soal, susah di satu soal, fokus di situ terus, jadinya pressure-nya jadi tambah terus gitu ya. Ini tips yang ketiga kalau nggak salah nih, yang bisa saya hitung. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk seri angka atau deret. Nah, ini coba lebih familiar dengan deret 2 tingkat. Kemudian negatif dan positif, polanya, pola negatif positif, angka yang ribuan, angka pecahan, bahkan angka kuadrat. Kenapa? Karena paling banyak sebenarnya, ini saya coba urutkan gitu ya dari tahun kemarin, potensi-potensi soalnya ini paling banyak itu 2 tingkat. Kemudian negatif positif, ribuan, angka pecahan. Ini urutan-urutan yang kemarin itu ketika saya evaluasi lagi bahwa polanya lebih banyak yang seperti ini kalau misalnya pengen cari jawabannya. Oke, yang selanjutnya perbanyak latihan. Kenapa? Karena semakin kita familiar, semakin kita banyak latihan, pada saat tes yang sebenarnya itu jadi lebih pede, lebih terbiasa jadinya. Apalagi pada saat tes yang sebenarnya kita dihadapkan dengan waktu gitu ya, dan keterbatasan waktu itu memberikan pressure tersendiri dibandingkan kalau misalnya ketika kita latihan tapi tidak ada pressure atau pembatasan waktu. Nah, jadi untuk minimal untuk mengatasi kurangnya pressure terhadap pembatasan waktu, dengan kita perbanyak latihan, pressure untuk terbatasnya waktu itu bisa kita tekan. Karena kita sudah familiar, polanya atau speed-nya sudah kita dapat gitu ya, pakemnya atau ritme kita dalam mengerjakan, sehingga untuk masalah waktu tidak begitu masalah lagi untuk kita pikirkan terlalu menjadi beban pikiran gitu ya. Oke, habis ini ada beberapa contoh soal yang mungkin bisa menjadi tips juga buat rekan-rekan sekalian gitu ya. Ketika ini misal padanan kata, pilihannya ini saya buat 2 aja nih. Kenapa? Karena dari 2 ini yang paling membingungkan atau yang paling mirip. Biasanya kenapa yang CD itu biasanya sudah bisa kita ambil kesimpulan, ini enggak nih, kemungkinan cuma di antara 2 ini. Caranya kan kita bisa bikin kalimat dari sini ya, mobil disimpan di garasi. Pilihannya baju lemari atau lukisan galeri, karena dua-duanya juga bisa. Baju disimpan di lemari, lukisan disimpan di galeri. Nah, sekarang saya pengen tanya dong sama teman-teman, kira-kira dari soal ini nih jawabannya A atau B? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas kira-kira seperti apa jawabannya. Oke, A. B. Oke, mayoritas A ya. Oke, mayoritas A. Oke, terima kasih teman-teman ya yang jawab mayoritas A. Sayangnya jawabannya B. Jawabannya B. Kenapa? Karena padanan katanya itu lebih pas. Karena satu garasi, satu galeri. Alasannya kenapa? Karena awalnya sama-sama huruf G depannya. Enggak, bukan. Karena garasi dan galeri itu adalah ruangan. Lemari itu furniture, bukan ruangan. Jadi kalau misalnya kita bikin kalimat, mobil kita simpan di ruangan garasi. Baju kita simpan di ruangan lemari, enggak. Lukisan kita simpan di ruang galeri, masuk. Selain ruangan, dia juga bangunan. Jadi kalau misalnya, lemari kan juga ruang gitu ya. Lemari kan juga ruang, Mas.
Sama aja kalau kayak gitu. Tapi coba kita bikin lagi misalnya. Mobil disimpan di bangunan garasi. Lukisan kita simpan di bangunan galeri. Baju nggak mungkin kita simpan di bangunan lemari. Paham ya di sini ya? Jadi detailing itunya, pengelompokan atau padanan katanya itu yang bisa membedakan mana nih pilihan yang paling tepat. Oke, ini untuk mobil garasi. Oke, yang selanjutnya ini deret gitu ya. Untuk deret tadi saya bilang salah satunya dia pakai 2 tingkat, positif negatif, angkanya bisa sampai ribuan, kemudian bisa juga ada yang pecahan. Sekarang coba kita jawab yang ini. Deret angkanya 10, 20, 25, 44, 58. Angka yang selanjutnya apa? Kira-kira jawabannya apa ya? Silahkan sekali lagi partisipasinya untuk coba ditulis di kolom komentar A, B, C, atau D. A, B, C, atau D. Ada yang sudah jawab nggak ya? Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab langsung pusing. Aduh, saya juga langsung pusing jadinya. Saya mau ngemil dulu jadinya nih. C, D, C, D, B. Nah, saya nggak ada yang melihat menjawab. Oh, ada satu. Julfikri Malik. A juga ada Mbak Esti. Oke, yang lainnya B. Oh, A sudah mulai banyak. Oh, satu kali aja Mas Miftah. Jawabnya A. Oke. Nah, jawabannya seperti apa? Kita bahas dulu ininya. Kalau dari tipe soalnya, ini nanti dia tipenya 2 tingkat dan ada positif negatifnya. Dan tipe soal yang kayak gini yang paling banyak keluar pada saat deret tahun kemarin. Jadi kalau misalnya masih belum familiar dengan tipe-tipe soal yang seperti ini, mulailah untuk melatih diri untuk belajar deret yang seperti ini. Pembahasannya seperti apa? Oke, coba kita lihat. Kalau awalnya gitu ya, 10, 20, jaraknya 10, 20, 25, jaraknya 5, ini jaraknya 19, ini jaraknya 14, masih belum kelihatan polanya. Ya kan ya, masih belum kelihatan pola. Tapi kalau misalnya kita cari dulu, ini jaraknya 5, dari 10 ke 5 berapa? Dari 5 ke 19 berapa? Dari 19 ke 14 berapa? Biasanya kalau misalnya kita cari sampai ke situ, baru kelihatan polanya. Contoh, yang ini 5 ke 10 jaraknya minus 5. 5 ke 19 jaraknya positif 14. 19 ke 14 jaraknya negatif 5. Nah, berarti sesudah negatif 5, jaraknya berapa lagi? Jaraknya 14. Iya, betul sekali, 14. Jadi yang selanjutnya adalah jaraknya ke sini 14. Sehingga kalau misalnya kita tambah 14, di sininya 14, maka jaraknya 28 antara 58 dan angka deret yang selanjutnya. 58 ditambah 28, jawabannya A, 86. Ya, yang maksud saya 2 tingkat, yang ini. Inilah maksudnya 2 tingkat. Tingkatan pertama itu enggak, yang 10, 5, 19, 14, itu kadang enggak kelihatan ininya, enggak kelihatan polanya. Tingkatan keduanya itu baru kelihatan. Nanti
pola soalnya bisa aja di atas itu sudah ada positif negatifnya. Di bawah itu juga ada positif negatifnya, itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Ada nggak yang lebih mudah? Ada. Ada nggak yang lebih susah? Bisa jadi ada. Kalau misalnya dia pakai pecahan atau perpangkatan 2 dan perpangkatan 3. Yang ribuan seperti apa? Oke, yang ribuan seperti apa? Ini sampai ribuan. Oke, kalau ini jawabannya kira-kira berapa? Saya nggak kasih pilihan sengaja. 2, 14, 112, 1008. Yang selanjutnya berapa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Yang selanjutnya bisa jadi puluhan ribu. Silakan yang pengen berpartisipasi di kolom komentar, kira-kira selanjutnya berapa? Angkat pangkatan, puyeng, tambah pusing. Sambil salamatan. 10.080. 10.800. Oke, masih oret-oret Kak. Mantau dulu. Ajarin tips mudahnya Mas. 10.080. Ralat 10.080. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis. Ya Allah, saya juga harus gimana ya? Puluhan ribu pokoknya. Ya, sayangnya nggak ada pilihannya. Jawabannya puluhan ribu pokoknya. Jawaban, pilihan jawabannya nanti angka gitu ya. Oke, yang ya sudah banyak yang benar. Jawabannya adalah 10.080. Kenapa? Karena polanya dari 2 ke 14 itu 2 dikali 7, dari 14 ke 112 itu angka sebelumnya 14 dikali 8, dari 112 ke 1008 ini 112 dikali 9, yang selanjutnya otomatis yang ini dikali 10, berarti puluhan ribu. 10.080, tambahin nolnya aja di sini. Oke, itu beberapa contoh soal yang mungkin bisa saya bagi malam ini gitu ya. Jadi perbanyak latihan. Contoh-contoh soal yang lainnya seperti apa bisa di nanti sesudah Mbak Melinda ngajukan materinya itu bisa lagi ya. Bisa nanti panitia bisa share linknya. Saya sudah share link untuk kuisisnya atau latihan yang kira-kira ini loh gambaran tes BIB kemarin, termasuk ada soal untuk bangun untuk melatih ke tes spasial dan ruang, itu juga ada. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Ini slide terakhir, nama saya, nomor telepon, dan akun media sosial dan email saya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing, silahkan diinikan. Jangan sungkan untuk berbagi ataupun sharing-sharing dan yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.